Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Fitra Disyadana dari kelas KPIG MPN 20.04104007. Nah, ini saya ingin mereview tentang namanya handphone Sony Xperia XZ. Nah, oke, kita saksikan videonya. Bahasan pertama kita awali dari desain. Seperti biasa ya, sudah sangat familiar. Desainnya mengkotak dengan sudut yang tegas. Material yang digunakan pada bagian belakang Xperia XZ ini sedikit berbeda dengan bahan logam atau metal yang umum digunakan pada smartphone-smartphone lain. Menurut Sony, bagian belakang Xperia XZ ini terbuat dari logam yang mereka beri nama Alcaleido, yang mampu memberikan tampilan yang lebih halus dan mengkilap jika dibanding dengan logam atau metal biasa. Untuk bagian depan sudah dilapisi kaca Corning Gorilla Glass 4. Karena ini adalah versi global, maka untuk slotnya dapat menampung dual nano SIM dengan mode hybrid. Untuk build quality-nya tentunya sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Kemudian feel saat digenggam cukup nyaman serta tidak licin. Kalau untuk desain mengkotaknya sih bagus enggaknya ya tergantung selera masing-masing. Tapi kalau saya sendiri lebih suka sudut yang melengkung seperti seri Xperia X atau Xperia XZ itu. Oh ya, Xperia XZ ini sudah punya sertifikasi anti-air IP68. Saat saya cek pressure sensornya, sepertinya bodi smartphone ini udah nggak 100% rapat lagi. Ya maklum karena kemarin belinya juga kondisi second. Yang jelas saya nggak akan coba masukin smartphone ini ke dalam air. Tapi kalau tidak sengaja terciprat air atau kehujanan, saya yakin smartphone ini masih oke-oke aja. Xperia XZ ini punya layar bertipe IPS berukuran 5,2 inci dengan resolusi Full HD 1080 pixel. Saya akui untuk ketajaman dan karakter warna yang ditampilkan sudah sangat bagus. Kalau dibandingkan dengan Xperia XZ1 yang pernah kita review kemarin, untuk settingan standar menurut saya Xperia XZ ini punya karakter warna yang lebih gonjreng. Masuk ke sektor kamera. Xperia XZ ini punya kamera depan dengan resolusi 13 megapiksel. Untuk hasil jepretan kamera depannya tergolong bagus di segala kondisi. Gambar terlihat natural dan tajam. Kamera depannya juga mampu merekam video dengan resolusi Full HD 30 fps yang dilengkapi dengan fitur Steady Shot atau ACE. Sedangkan kamera belakangnya beresolusi 23 megapiksel yang hasilnya juga nggak usah diragukan lagi. Gambarnya terlihat natural, tajam di segala kondisi. Untuk video mampu merekam hingga resolusi 4K di 30 fps, Full HD di 60 fps, dan HD di 100. Xperia XZ dibekali RAM sebesar 3GB serta internal 64GB. Saat pertama muncul, OS yang digunakan adalah Android 6 Marshmallow. Namun saat video ini dibuat, smartphone ini sudah dapat update ke Android 8 Oreo. Saya sendiri cukup terkesan dengan Sony, karena sangat rajin dalam memberikan update ke smartphone seri flagshipnya. Untuk UI-nya sendiri khas ya, pakai Xperia UI yang secara keseluruhan masih sangat mirip dengan stok Android. Multitasking dan buka tutup aplikasi dapat berjalan dengan cepat, smooth, dan responsif. Untuk skor Antutu-nya sendiri tembus di angka 144.000. Mengingat prosesor yang digunakan adalah Snapdragon 820.
Xperia XZ ini punya stereo speaker yang berada di bagian depan. Kualitas suaranya juga bagus, karakternya empuk dan detail. Walaupun powernya nggak keras-keras amat, namun menurut saya kualitasnya masih di bawah dari Xperia XZ1. Saya akui mendengarkan suara melalui stereo speaker di Xperia XZ ini mempunyai feel yang lebih menyenangkan dibandingkan mono speaker yang ada di smartphone lain. Xperia XZ punya baterai berkapasitas 2900 mAh. Menurut saya ketahanan baterainya lumayan, nggak boros tapi juga nggak awet-awet banget. Dengan pemakaian normal tanpa gaming, smartphone ini mampu bertahan seharian dengan screen on time 5 jaman. Oke, untuk kesimpulannya saya akan sebutkan beberapa hal yang patut menjadi perhatian dari Xperia XZ ini. Yang pertama yaitu layarnya bagus, karena mampu menampilkan warna yang gonjreng serta nyaman dipandang. Kemudian dual speakernya punya suara yang bagus juga. Selanjutnya tentu saja kameranya juga bagus banget. Experience multitasking dan scrolling juga smooth dan ngebut. Sedangkan untuk kekurangannya menurut saya ada di sektor desainnya. Ya karena mungkin nggak semua orang suka dengan desain mengkotak, apalagi bezelnya juga masih lumayan tebal. Namun dibalik semua itu, menurut saya Xperia XZ ini mampu memberikan experience yang cukup memuaskan. Baik, sampai di sini dulu ya review kali ini. Jika masih ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.